Dor, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu WCM Baptis semuanya istimewa. Tuhan yang sudah memberikan kekuatan, kesehatan bagi kita untuk apa? Kembali lagi sekolah minggu hari ini. Walaupun kita masih berjauhan, tapi hati kita akan selalu berdekatan untuk sama-sama apa? Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita patut bersyukur dan bersukacita. Kenapa harus bersukacita? Karena kasih Kristus selalu ada di dalam hati kita. Kita mau terus melayani Tuhan, berusaha, berjuang dengan segenap hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan pujikan adalah sukacita. Pakai gerakan ya. Yuk semua berdiri. Adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah suka-suka cita-cita. Adalah suka-suka cita-cita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah suka-suka cita-cita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah susu kakak cici kata. Adalah susu kakak cici kata di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah susu kakak cici kata di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah SUKACITA. Adalah SUKACITA di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, ku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kita sama-sama satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan yang masih memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami Tuhan untuk hari ini bersama-sama datang kepada Tuhan melakukan sekolah minggu ini. Tuhan yang akan memberkati mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya agar kalian mau dengar-dengaran pada firman Tuhan dan kami memuji memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kami, dengan ucapan syukur dan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita harus dengar-dengaran dan kita mau buka hati kita pada Tuhan. Nah, kita mau terus berusaha, mau terus berjuang karena apa? Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita berharga di mata Tuhan dan kita harus terus berusaha, berjuang untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan pujikan Big or Small. Tetap berdiri, pakai gerakan, ikutin Mbak Wiwit ya. Big
or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Halo, Shalom. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Aku mau berusaha. Kita mau belajar tentang Paulus. Masih ingat kan cerita minggu lalu? Kita mau nonton video dulu ya. Paulus di Tesalonika. Halo semua, kita kembali belajar Alkitab hari ini. Kakek, hari ini akan bercerita tentang apa? Hari ini kakek akan cerita tentang Paulus yang berkhotbah di Tesalonika, Berea, dan Athena. Paulus dan Silas sampai di Tesalonika dan mereka pergi ke sinagoge untuk mengajar orang-orang tentang Tuhan Yesus. Paulus mengajar bahwa Yesus adalah Mesias yang mereka nantikan. Paulus menjelaskan bahwa Yesus itu mati bagi manusia berdosa dan kemudian bangkit mengalahkan kematian. Dan ada banyak orang yang percaya kepada Yesus pada waktu itu. Ini membuat orang-orang Yahudi marah. Mereka mengumpulkan orang-orang supaya mereka melawan Paulus. Mereka menghasut supaya mereka membenci Paulus dan juga Silas. Pertama, mereka ingin menyerang rumah dari Yason karena mereka mengira Paulus dan Silas tinggal di situ. Karena tidak menemukan Paulus dan Silas, maka mereka membawa Yason kepada pengadilan kota. Mereka mengatakan bahwa Paulus memberi ajaran sesat dan Yason memberi tumpangan untuk mereka. Mereka melawan kaisar dan hanya kepada Yesus saja mereka taat, kata orang-orang itu. Orang-orang di Tesalonika pada waktu itu bingung dan kemudian melepaskan Yason setelah mereka membayarkan sejumlah uang jaminan.
Jemaat Tesalonika akhirnya menolong Paulus dan Silas untuk tinggal di tempat yang aman. Kemudian, Paulus dan Silas menuju kota Berea, dan seperti biasa, mereka pergi ke sinagoge, dan orang-orang Berea pun mendengarkan ajaran dari Paulus, dan mereka juga belajar dari firman Allah. Dan ada banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Para pemimpin Yahudi di Tesalonika mendengar akan hal ini, dan kemudian mereka pergi ke Berea untuk menghasut orang-orang yang ada di sana. Mereka tidak ingin banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian jemaat Berea pun mengirimkan Paulus ke Athena, sedangkan Silas dan Timotius tetap tinggal di Berea. Ketika di Athena, Paulus melihat ada banyak berhala, dan ini membuat Paulus menjadi sedih. Paulus akhirnya pergi ke sinagoge dan bertemu dengan banyak orang di sana. Paulus mengajarkan kepada mereka tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan orang-orang di sana menganggap Paulus itu adalah orang yang gila. Paulus diminta untuk menjelaskan pengajarannya di depan dewan kota. Kemudian, Paulus menjelaskan kepada orang-orang di Athena pada waktu itu bahwa banyak orang di sini menyembah kepada Allah di dalam patung. Dan kemudian saya melihat ada salah satu patung yang bertuliskan Allah yang tidak diketahui. Bagaimana mungkin kamu menyembah Tuhan tanpa tahu siapa Dia? Kemudian Paulus menjelaskan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta. Dia adalah Allah langit dan bumi. Dia tidak tinggal di dalam patung-patung. Tuhan dekat dengan kita. Bahkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah tidak ingin manusia menyembah berhala, melainkan hanya kepada Allah saja. Kita manusia akan dihakimi di akhir zaman oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Kemudian, ada banyak orang yang mendengarkan pada waktu itu menertawakan Paulus. Namun, ada juga yang ingin mendengarkan Paulus. Dan puji Tuhan, ada banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus juga sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, bagaimana? Kamu suka gak dengan cerita ini? Ya, cerita yang sungguh sangat luar biasa. Sekarang jawab pertanyaan kakek ya. Kemana Paulus dan Silas pergi setelah dari Tesalonika? Mereka pergi ke Berea. Wah, luar biasa. Benar jawabanmu. Tetap semangat ya kawan-kawan untuk belajar firman Tuhan. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Masih ingatkah kalian kota pertama yang dikunjungi Paulus ketika Tuhan mengutus Paulus pergi ke Makedonia? Ya, kota itu bernama Filipi. Paulus memberitakan Injil di Filipi. Di sana banyak orang yang percaya, tapi selalu ada tantangan yang dihadapi Paulus, yaitu Paulus difitnah dan dipenjara. Setelah dari Filipi, Paulus pergi ke kota yaitu Tesalonika. Tesalonika pun Paulus memberitakan Injil. Banyak orang yang percaya, tetapi terjadi keributan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Mereka tidak suka dengan Paulus, sehingga Paulus pun harus meninggalkan Tesalonika, meninggalkan orang-orang percaya di sana, dan pergi ke kota Berea. Ternyata ketika ia berangkat ke Berea, orang-orang Yahudi Tesalonika mengetahui. Mereka pun menghasut orang-orang di Berea. Sehingga Paulus pun harus meninggalkan Berea. Namun ketika ia menuju ke Athena,
Paulus mengutus Timotius untuk mengunjungi jemaat di Tesalonika karena Paulus mengkhawatirkan keadaan jemaat di Tesalonika, orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan. Ketika Paulus sampai di Athena, ternyata Paulus pun menghadapi tantangan. Ketika ia memberitakan Injil, ada orang-orang yang tidak percaya dan mengejek Paulus. Sampai di Athena, Paulus menuju ke Korintus. Di Korintus, Paulus pun dimusuhi, dihujat, dan difitnah, melakukan hal yang tidak baik. Ketika Paulus memberitakan Injil, lalu ada tantangan yang ia hadapi. Tetapi ada sukacita. Mengapa? Karena ia bertemu dengan Timotius dan mendengar bagaimana keadaan jemaat di Tesalonika. Sehingga Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Kira-kira apa ya yang ditulis Paulus kepada jemaat Tesalonika? Paulus menceritakan bagaimana keadaan Paulus di Tesalonika. Hal itu dituliskan di 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca satu ayat ya, baca ayat hafalannya dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 9. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil kepada Paulus menceritakan bahwa ia menghadapi banyak kesulitan ketika mengabarkan Injil, khususnya di Tesalonika. Tetapi Paulus tidak pernah berhenti dan menyerah meskipun ia harus menderita. Karena Paulus melakukan semuanya itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ia beroleh keberanian dan kekuatan. Kekuatan itu datang dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Paulus juga tidak mencari pujian. Ia melakukannya dengan penuh kasih, dengan tulus hati, dan berusaha tidak menyusahkan orang lain. Apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita agar kita selalu semangat dan pantang menyerah ketika menghadapi kesulitan dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita memberitakan Injil. Paulus juga mengajarkan supaya kita dapat melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati dan tulus untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena ketika kita mau melakukan itu dengan segenap hati kita, meskipun kita menghadapi tantangan, kita tetap semangat, kita dapat kekuatan dari Tuhan Yesus. Apa sekarang komitmen kita? Aku mau berusaha memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Memberikan yang terbaik seperti apa ya? Dengan tulus, semangat, pantang menyerah, dan sungguh-sungguh. Untuk kali ini, kalian ada tugas loh. Tugasnya adalah apa yang kamu teladani dari kisah Paulus atau Petrus yang kita pelajari dari pelajaran 1-13. Kirimkan jawabanmu ke Bu Fetula dalam bentuk video paling lambat hari Senin tanggal 29 Juni 2020.
klip videomu akan ditampilkan di pelajaran sekolah group minggu depan. Mohon bantuan orang tua atau kakak pendamping ya. Boleh klip itu diambil selesai pelajaran hari ini. Sekarang waktunya kita untuk berdoa. Kalian dapat berdoa bersama orang tua atau kakak pembimbing yang mendampingi. Kita mau berdoa, bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Jangan lupa mohon pimpinan Tuhan untuk persiapan sekolah via online di jenjang kelas yang baru. Kalian semua naik kelas kan? Kita bersyukur kepada Tuhan. Berdoa juga untuk perlindungan Tuhan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Selamat berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.